Pokoknya harga diri Anda terbayar daripada Anda bawa Agya lah. Ya kalau bawa Agya kan bawanya malu aja gitu ya. Bawa mobil apa bro? Agya, aduh. Honda itu gitu bro. Maksudnya mau mobil mahal, mobil murah, semuanya sama rasanya. Tetap dikasih standar ya? Kayak misalnya lu nyalain sen, itu kan feel-nya kalau lu rasain handlingnya, semua sama. Oke. Hati-hati, showroom-showroom suka nipu. Perut lu buncit, jangan lu nipu orang mulu. Hati-hati nih yang mau kredit nih. Dia nulis utangnya beda sama dibilangin bro. Dibilangin utangnya berapa, di kontrak berapa. Tuh. Tukang tipu tuh MGK tuh. Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Dan di vlog gue kali ini gue terpaksa ngambil alih channelnya Eben. Jadi teman-teman, di vlog gue kali ini perkenalin nama gue Rian. Yang punya channelnya berkenan untungnya untuk gue jadi host sementara di vlog kali ini. Nah, nggak basa-basi nih teman-teman. Jadi temanya sebenarnya sih udah pasti kelihatan ya, karena di sebelah kiri gue saat ini ada Brio S Satya tahun 2015. Kebetulan gue sendiri pemiliknya, ownernya. Dan di sebelah kiri ada Mobilio tipe E-CVT tahun 2015. Dan kalau yang udah mantengin channelnya di SD Production pasti udah tahu ya, ini mobil legend. Pemiliknya adalah Ebenezer. Ebenzernya lagi ada standby di belakang kamera. Cek dulu dia, memastikan semua berjalan dengan baik. Nah, Ben, langsung dong Ben, masuk frame. Aduh, push. Ben, gimana Ben? Kabar Ya, Ben? baik. Aduh, ini basa-basi sih. Basa-basi naik. Ya orang kantor lu banyak basa-basi. Masa sih Ben? Iya, ujung-ujung korupsi. Kata lu Ben, gue kalau lagi nge-host terlalu baku ya Ben? Iya. Gue di channel bodo amat. Iya. Ben, jadi gini, gue tertarik banget nih. Sebenarnya mau coba comparing. Ini kan sebenarnya inspirasinya awal-awal dari kita ngopi-ngopi, ngobrol ya kan Ben ya. Jadi teman-teman. Kayak lu kejauhan deh mending sini. Oh gitu. Iya. Jadi teman-teman, ini gue dengan Eben kebetulan bisa dibilang Eben nih yang ngebantu ngebangun ketika awal gue ngambil Brio ini. Brio sebelumnya gue memang user dari Mobilio juga. Karena hantaman corona. Gitu ya. Karena hantaman corona. Jadi gue minggir dulu ke Brio. Dan kebetulan ini Brionya. Ya jauh-jauh Ini Brionya gue bangun dari bangun dari fondasi. Ini tadinya nih, tapi kalau ini nggak bakal masuk di kontennya Ben. Ini sebenarnya gue collab sebenarnya mau numpang pansos nih. Oh iya nggak apa-apa. Kan udah 1000 sub dan sudah lewat jam tayangnya. Makanya intinya pas lagi waktu gue coba bangun Brio ini, Eben yang kebetulan banyak bantu banget. Dia ngasih masukan kan untuk yang efisiensi dari anggaran juga. Nah, tiba-tiba gue klik tuh, gue kepikiran, Ben, kayaknya menarik deh kalau misalnya seandainya kita coba kali ya comparing antara Brio dengan Mobilio. Karena memang di luar sana pasti memang ada beberapa yang juga kadang-kadang kan pilih Brio atau pilih Mobilio ya, gitu. Karena gue sendiri juga dulu mepet. Nah, Ben pun ternyata makin kliknya lagi dia juga share, wah ini bagus tuh, karena memang lu sendiri Ben pernah dalam posisi yang seperti itu juga kan gitu. Nah sebenarnya sih intinya memang kita akhirnya pikir yaudah deh kita coba buat aja supaya mungkin mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman yang di rumah lagi mau coba milih, masih bingung nih antara apakah gue harus ke Brio atau ke Mobilio gitu. Nah Ben, kalau menurut lo
apa nih Ben? Langsung ini jujur ya, gue tadi awal mau nge-script sama dia sama si Ben. Ben ini orangnya lebih senang langsung udah Iyalah. jebret langsung ajar di lapangan ada Ben. Iya. Mau di scripting gue mau ngapain sih? Iya benar. Ya udah apaan? Gimana Ben? Kalau gue sih ngelihat soalnya ini kita coba sekilas dulu ya spesifikasi yang nggak terlalu detail, tapi yang jelas kita coba refresh dulu ya. Kalau dari segi mesin memang udah berbeda ya. Kalau Brio itu 1200 cc dan Mobilio itu 1500 cc. Iya. Daya kudanya juga udah beda. Dia 83 daya kuda dan Mobilio itu di 118 daya kuda. Nah, torsinya juga beda. Dia maksimalnya di 110 Nm dan Mobilio tarikan torsinya di 145 Nm. Hafal Pak Detail ya? ujian. Detail ya? Terus. Nah, jadi spesifikasi mesin, ini kan harus tahu Iya, juga nih wis, yang di gila. rumah. Nih, Jadi kayak bukan channel gue. soalnya kalau channel gue sosok ngedetail iya, gitu ya, iya. Ben ya. Kan biar kayak YouTuber-YouTuber Iya, udah connect. Jadi detail spesifikasi mesin aja udah beda. Nah, dari dia punya dimensi juga pasti totally udah beda lah ya. Ini kalau Brio 5 seat sedangkan Mobilio itu untuk 7 seat. Nah, tapi yang cukup menarik adalah ternyata benang merahnya ada beberapa yang menurut gua ada satu kesamaan yang Bukan menarik satu, untuk Pak. dibahas. Semua sama. Benar. Gitu ya, Ben ya. Iya. Contoh tapi itu nanti konten Iya, karena emang bener ada banyak yang sama teman-teman. Ini kayak spion aja nih. Ini spion mobil. Iya, karena Honda itu kan pabrikan pinter ya gue bilang ya. Jadi Gitu ya, Ben. kalau pabrikan itu mau ngebuat mobil itu yang mahal di R&D-nya, Research and Development. Nah, Honda pinternya bikin satu mobil tapi bisa jadi banyak. Misalnya Honda Jazz. Oh. Honda Jazz itu jadi City, terus jadi HRV. Jadi harga oke. Basisnya sama semua. Basisnya tuh, sama semua. Oke. Nah, untuk mobil ini, Mobilio, dia diambil dari basisnya Brio. Oh, Dia gitu ya, jadi Ben. Mobilio, jadi BRV. Tuh. Oke. Makanya Makanya cuman bikin satu. makanya sebenarnya sih yang paling sebenarnya kelihatan hidungnya sama ya, Ben. ya? Hidungnya sama. Ya, Ben. Bahkan sampai ternyata gua Hidungnya nggak. beda sih, lampunya yang sama. Oh iya, lampunya sama. Grillnya beda. Tapi maksud gua adalah yang sama itu, Ben, adalah dia punya dudukan di bumper bahkan kan. Sama. Yaps. Jadi kayak plug and play, Plug and teman-teman. play memang. Saking dia memang sebenarnya memang ya itu kembali ya tadi ya, Ben ya. Ada benang merah di satu basis tadi yang sebenarnya sama ya. Sama semua. Oke. Nah, cuman memang kan Ben tetap yang gue bilang tadi, Ben, biar sama, tapi masalahnya kan pasti ada perbedaan-perbedaan nih. Ada. Gitu. Nah, perbedaan ini kan yang mau coba kita gali juga. Oke. Demi manjangin durasi. Nah, enggak teman, jokes ya. Jadi perbedaan ini yang mau kita gali sebenarnya supaya kalau misalnya seandainya sama, ya kita nggak perlu bahas ibaratnya. Tapi kalau seandainya ada perbedaan, nah itu kan yang jadi hal yang menarik ibaratnya. Iya. Oh ternyata di balik ada beberapa hal yang sama, ternyata ada perbedaan. Nah kembalinya kita mau coba gali supaya disesuaikan nanti ke kebutuhan dari teman-teman. Iya, Gitu. betul. Nah Ben, kalau melihat dari mesin, ya memang signifikan berbeda ya. Tapi sebenarnya memang kalau untuk dipakai di dalam kota, sebenarnya so-so lah ya, walaupun cukup ya. Nah, gue tuh tadinya Oke. kan gue mau beli Brio, Oke. tapi waktu itu harga barunya mahal. Oke. Udah sama kayak harga ini second. Ini gue beli second. Oke. Second umur 2 tahun. Oke. Gue pilihannya beli RS 175 apa ini 175 waktu itu. Saat itu Iya. kalau beli. Itu Nah. tahun berapa, Ben? 2016. 2016. Iya. Oke. Ya udah otomatis gue ambil ini karena ini udah L15. Terus L15. AC-nya udah double blower. Oke. Kalau gue siang-siang Honda kan agak kurang nampol kayak Toyota ya. Jadi Oke. kalau siang-siang kalau double blower ya lebih enak aja gitu loh. Karena sebelumnya kan gue 2 baris. Kalau siang-siang tuh agak kurang nampol gitu. Oh gitu, Ben. Makanya ya di sini enaknya itu sih gede. Oke. Gitu. Jadi dari perbedaan salah satunya persoalan AC itu ya, Ben ya, yang membuat lo akhirnya kayaknya lo udah deh. Emang lebih ini juga mesinnya terus basisnya lebih enak lah. Oh. Jadi gue tuh kan pakai mobil kan buat kegunaan ya. Kalau Oke. MPV itu multi purpose vehicle, jadi Yaps. mau ngapain aja gitu udah nggak mikir. Asli bener-bener nggak mikir. Oke. Seadanya mau bawa sepeda, mau bawa pohon, mau bawa apa. Itu compact berarti ya, Ben? Iya, Ya? makanya tapi bangku belakang gue copot juga karena kan nggak kepake juga. Oke. Gue mau jadiin kayak Honda Jazz gitu. Honda Jazz kan kalau dibuka lantainya rata. Santai. Nah ini juga sebenarnya rata. Kalau joknya di belakang dibuka. Oke. Nah Ben,
Oke, berarti sekilas tadi poin-poin yang gue udah dapat, yang pertama dari segi double blowernya yang lo suka dari Mobilio, dia lebih proper, jadi kalau dipakai berkendara kalau lagi panas-panas siang-siang gitu ya. Tinggal Terus nyalain udah dingin. siap. Dan yang kedua, dia juga dimensinya bagasi lebih luas, jadi kalau misalnya bawa barang-barang juga lebih proper lah bisa dibilang. Mesinnya Honda Jazz E15. Oh gitu ya Ben ya. Nah, Sampai HRV yang 15 pun sama mesinnya. oh gitu. Cuma beda di remap ECU-nya doang. Nah Ben, selain itu juga, nah ini hal yang menarik, gue agak sedikit geser nih ke apa namanya, kalau dia bicara Brio, dia kan kelasnya memang LCGC. Iya. Soalnya menarik teman-teman, karena pas tadi gue sebelum kita mulai, gue ngobrol-ngobrol di belakang dengan Eben bilang kalau dia tuh kesel dengan kompetitornya yang sebenarnya memang intinya ini nggak ada lawan di kompetitor ya Ben ya, dengan ya merek sebelah. Sebenarnya LMPV-nya juga untuk kelas ini juga sebenarnya yang lain nggak berlogika. Gitu ya Ben ya? Iya. Oke. Jadi Bukannya fanatik Honda ya, enggak juga. yaps. Kalaupun gue mau Toyota ya gue beli Camry, beli Innova-nya gue suka. Kalau untuk sekelasnya ini nggak enak semua. Oke. Yaps. Ya memang ini disclaimer dulu di awal, berdasarkan pendapat Eben dan gue juga, gue mengamini juga sih, karena memang kalau misalnya gue bicara konteks Mobilio, gue 1 tahun lebih make sebelum gue switch ke sini untuk DL MPV, dan ada di konten gue. Cuman kalah pamor aja, kan orang Indonesia kan sukanya ngetren ya. Oh, Yang lebih tolol lagi, Mobilionya dijual ganti expander. Aduh. Tolol. Kredit lagi. Kalau orang kaya mau apa tolol ya. Udah miskin tolol lagi. Dan tapi kalau seandainya lo bilang soal kredit Ben, gue juga merasakan sehingga gue akhirnya sekarang harus minggir ke sini Ben. Tapi jadi menurut lo nggak salah juga kan kalau misalnya gue ngambil Brio juga Ben, atau ada teman-teman di luar sana yang ngambil Brio Ben? paling ini, karena kadang-kadang kan orang memang terbentur Mobilio males gede. Ini tuh udah cukup banget Brio. Dan satu lagi kelebihan Brio harganya ya. Harganya dia mirip-mirip Avanza lama. Oh gitu. Stabil banget, lebih stabil dari Mobilio. Iya sih ya, gue kalau misalnya, gue baru ngeh juga Pak. Emang ya mirip, justru dia padahal mobil kecil LCGC, tapi bisa mepet ke Avanza. Berarti itu ada sesuatu yang karena memang dia orang badak suka. sih. Kayak ini aja kan sebenarnya orangnya nggak ngerawat kan. Iya emang sih. Tapi orang nggak ngerawat aja mobilnya nggak kenapa-napa kan. Eben ngomong begini, karena dia yang nemenin gue sih dari ngebangunnya, dari masih. Makanya pas gue liat mobilnya, orangnya jorok, tapi nggak apa-apa. Yang penting jangan diapa-apain, mobil bener-bener standar. Gue demen, karena kalau mobil nggak diapa-apain, ya tinggal lu rapi-rapiin udah aman. Tinggal rapi-rapihin, poles-poles, kelar ya. Orang kayaknya nggak pernah tune-up deh ganti. Itu juga. Untung juga masuk kontennya. Untung masuk kontennya. Gue nggak berani sefrontal itu. Nah Ben, kalau jadi sebelum kita close, tapi kan harus ada kesimpulan juga nih pastinya. Kesimpulannya. Apakah harus memilih sesuai nanti tema dari konten ini, judulnya nanti kalau nggak lo ralat ya, Brio atau Mobilio. Nah, jadi sebenarnya kalau dari gua recap dari awal obrolan kita, benar nggak sih? Maksudnya koreksi kalau gue salah. Jadi sebenarnya kembali ke kebutuhan teman-teman. Betul, ya. Kalau emang butuh mobil kecil doang ya ini udah cukup. Oke. Ini cukup. Kalau mobil gede ya ini multifungsi lah, MPV. Oke. Dan itu memang kembali ke kebutuhan dan selera juga sih ya. Benar nggak sih? Selera sama lah. Selera sama ya benar. Oke. Jadi di depannya sama kan? Depan ya. Iya. Depan sih. Kalau yang nggak bermasalah sama belakangnya ya. Nah itu kalau kendalanya ini waktu itu gue belakangnya. Kalau kadang-kadang kan butuh bawa barang. Iya. Kecil banget, belakangnya bener-bener kecil banget itu. Oh gitu Ben? Brio? Iya, itu doang. Tapi kalau untuk sendiri berdua sih masih oke lah. Yes. Jadi kalau dari, nah itu kan memang dari Eben ya. Dan gue sendiri pun, kalau gue boleh menambahkan juga, sebagai user dari Brio ini, walaupun sih gue baru beberapa bulan aja sih pakai ini, memang dari apa yang gue bisa sharing buat teman-teman, kalau memang kebutuhan teman-teman memang nggak ngangkut barang banyak, terus juga
kalaupun berkeluarga misalnya masih cuman hanya dengan istri atau suami masih berdua, atau anak ada sih, gue pribadi soalnya ada satu anak dan satu lagi hamil. Itu so far masih cukup proper lah gitu. Tapi memang kalau misalnya seandainya udah angkut barang yang terlalu Pokoknya harga diri Anda terbayar daripada Anda bawa Agya lah. Ya kalau bawa Agya kan bawanya malu aja gitu ya. Bawa mobil apa bro? Agya, aduh. Ben, ini bisa dijadiin potongan untuk clickbait di bagian depan nih Ben. Dari buka pintu udah, ini Tapi udah 2020 cungkil bro. Tapi memang kalau misalnya Ben coba meleset ke arah Agya dan Ayla, gue juga memang nggak merekomen sih, khususnya untuk tahun dia ya, karena dia masih 3 silinder. Alah, mau tahun berapa juga nggak rekomen. Kalau gue terlalu sopan ya Ben ya. Iya, terlalu sopan. Oke. Memang sih ini menurut gue memang benar teman-teman, sekali lagi tuh menurut gue, bahkan ketika gue dapet ini kayaknya nggak layak disebut LCG sih menurut gue ya. Iya, menurut karena kan gua. lu udah make mobilnya. Iya, karena semuanya Pak. Jadi kayak dia punya pintu Model ya? berat, ketika ditutup tuh kayak ini untuk bagian depan ya. Gue nggak bicara belakang. Kalau ketika dia ditutup, kayaknya enak gitu. Enak. Jadi masih ya. Walaupun Honda itu gitu bro, maksudnya mau mobil mahal mobil murah semuanya sama rasanya. tetap dikasih standar ya. Kayak misalnya lu nyalain sen, itu kan feelnya kalau lu rasain handlingnya semua sama. Oke. Itu hal yang menarik sih memang. Sampai bunyi kolongnya yang mahal juga sama. Si kampret tuh emang. Oh gitu Ben. Oke, Ben, ada lagi nggak nih Ben? Kira-kira Ben, yang mau lo tambahin nih Ben? Apalagi? Jeda berapa detik? Oh, udahlah itu doang boleh. Itu aja ya. Jadi sebenarnya Ya intinya jangan beli yang lain lah. jangan beli yang lain ya. Ya. Jadi buat teman-teman berarti kesimpulannya, gue juga mengamini apa kata Ben. Kalau misalnya lu mau Mobilio nggak salah, lu mau Brio nggak salah, budget karena kembali ke teman-teman. Yang salah kalau lu nggak ada duit. Kebelit kredit leasing, aduh tuh pedih. Jadi tapi memang kembali ke teman-teman, satu selera, apakah memang lebih senang mobil yang kecil, dia memang lebih ringkes tadi seperti yang Eben bilang ya. Tapi memang ada konsekuensi yang harus dibayar. Kalau dia body lebih kecil, mungkin oke slip jago, tapi bawa barang nggak mantep, seproper dari mobil. Ya kalau ini ibaratnya mau bawa apa juga jadilah. Ya, ini memang kita bicara konteks dalam kota ya, pemakaian ya. Kalau Luar untuk kota juga siap kan kalau ini mah. Iya. Semua sama lah. Siap semua, oke. Honda lovers berarti nih, Ben. Mudah-mudahan Honda nonton kita. Enggak juga sebenarnya. Kalau dibandingin Harrier, dibandingin Fortuner bensin, pokoknya semua yang bensin lah. Yep. Innova, ya gue Kenapa? juga. Karena harganya sama mirip-mirip. Yang penting hidup tuh itu. Fortuner bensin juga cakep. Ini udah terakhir banget nih, Ben. Iya. Lu di channel lu soalnya kan selalu ada kata-kata yang berfaedah buat teman-teman. Yang penting notes-nya gue perhatiin, yang penting bisa mampu beli dan jangan kredit. Ya, iya sih. Hati-hati, showroom-showroom suka nipu. Perut lu buncit, jangan lu nipu orang mulu. Tapi emang sih, gue sendiri pun berpikir ya ini benar-benar closing nih, kita udah nggak basa-basa lagi. Pokoknya intinya budget disesuaikan dengan teman-teman, kembali ke laptop. BTW ini gue pernah ketipu. Tipu showroom di MGK. Oke Ben, cerita menarik nih. Terakhir nih. Iya. Gue kayak tipu bro. Jadi hati-hati nih yang mau kredit nih. Dia nulis utangnya beda sama dibilangin bro. Dibilangin utangnya berapa, di kontrak berapa. Tuh. Tukang tipu tuh MGK tuh. Oke. Dan berarti harus lebih notice ya Ben ya? Ya harus lebih notice. Habis itu gue marah-marahin mbak-mbaknya, diem aja karyawannya. Karena mereka salah juga sih Pak. Iya. Kan? Tahu nih Singko gini. Ya makan duit nggak berkah lah, biarin aja. Untung gue udah megang BPKB sekarang. Bisa jadi masukan sih. Berarti memang, tapi udah benar. Jadi gue kayak beli baru ini harganya. Oh gitu ya Ben ya? Sumpah emang. Sebenarnya sih udah yang paling benar kalau bisa beli cash. Beli cash lah, mobil lama, Honda CR-V yang lama itu bagus, City bagus. Rekomend semua. Innova yang tua-tua itu bagus, nggak bakal rusak. Asli dah. Oke Ben, udah dari tadi malah jatuhin gibah mulu lo, julid lo. Tapi emang itu sih ya, sekali lagi kan enaknya YouTube begitu ya Pak ya. Lo jadi mumpung ntar Haritanu belum ini RUU penyiaran.
Enggak lah, itu enggak akan lah. Dilarang. Jangan lah, amit-amit lah. Lo gila, kalau enggak kebayang Pak, izinnya susah banget Pak. Nanti Pak berbeli. Udah Tapi musisi nggak bisa cover, nggak bisa ngejulit juga. Bunuh aja, bunuh. nah, Ya. Ben, udah mau udahan Ben. Tapi intinya sih ini omongan kali ini buat gue pribadi juga sebenarnya jadi satu masukan yang berharga adalah jangan kredit. Udah itu. Kok gue jadi ingetnya itu mulu ya? Kredit terus ya. Oke, enggak teman-teman, tapi ini benar-benar closing ya, benar-benar closing. Jadi mudah-mudahan ini konten intinya bisa jadi gambaran buat teman-teman apakah harus memilih Brio atau Mobilio. Tapi intinya pilihlah Honda. Untuk kalau yang mau Untuk irit, yang- jadi gini loh, pakai mobil ini karena apa dong? Kalau Innova itu bagus, kalau Yap. Harrier itu bagus, Yap. Fortuner 2,7 itu bagus dengan harga yang sama. Oke. Jadi milih ini ya karena butuh irit, Oke. butuh durable, Ya. nggak mikir lah di baret-baret mobil gue banyak baret ya udah gitu loh. Mobil buat dipakai, Oke. butuh mobil yang buat dipakai harian, kosnya kecil ya mobil-mobil ini dan spare partnya murah. Asli murah banget. Tapi memang kalau misalnya ngomong bicara soal harga, intinya memang kesimpulannya pokoknya lu mau pilih Brio atau Dan tahunnya relatif lebih baru ya dibanding Toyota tua. ya untuk itu kalau bisa lo comparing dengan maksudnya yang lo sebut tadi kan ya Ben ya? Innova. Innova dan Fortuner. Harganya mirip-mirip. Harganya mirip-mirip. Oke, jadi kembali ya ke teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman, budgeting ada teman-teman yang megang apakah harus memilih Brio atau Mobilio. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan buat teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe channelnya di SD Motomobi. Dan Nonton Ben, di sini subscribe Motomobi. Ben, gue juga dong Ben. Oh iya. Jangan lupa like, komen dan share dan apain lah Apa? Kok ini channel gue? Ben? channelnya dia Rian Jonathan. Dia itu bikin kontennya jauh dari Bekasi sampai ke BSD. Jadi tolonglah kalian temen gue ini. Dan dengan kata-kata yang sopan ya Ben. Iya, udah jaga perasaan orang, nggak di subscribe juga. Oke, sekian teman-teman. Ben, thank you Ben. Iya. Closing benar-benar. Thank you. Udah ngulang nih 40 kali. Udah. Oke, thank you teman-teman. Stay healthy, stay safe, and stay safe, and bye-bye.